Halo teman-teman ATLM Indonesia. Materi kita lanjut dari materi sebelumnya, reaksi transfusi 1. Kita masuk ke reaksi transfusi bagian 2, materi imunohematologi dan bank darah. Jadi ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau belum menonton, silahkan nonton dulu yang sebelumnya, baru menonton di reaksi transfusi 2 ini bersama saya di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Sehingga teman-teman ATLM akan mendapatkan banyak informasi serta ilmu-ilmu seputar laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu reaksi transfusi, reaksi lambat. Yang pertama yaitu reaksi hemolitik lambat. Reaksi hemolitik lambat timbul 5-10 hari setelah transfusi dengan gejala dan tanda demam, anemia, ikterik, dan hemoglobinuria. Jadi pasiennya demam, dia diberi transfusi malah anemia dan ikterik, kuning badannya, serta hemoglobinuria, hemoglobin ditemukan dalam urin. Kemudian yang kedua, reaksi hemolitik lambat yang berat dan mengancam nyawa disertai shock, gagal ginjal, dan DIC jarang terjadi. Kemudian yang ketiga, dapat juga terjadi lisis eritrosit resevien akibat antibodi donor. Biasanya bersifat ringan dan sering terjadi pada transfusi dengan donor universal. Nah ini berarti kan ini lisis eritrosit resevien, berarti eritrosit si pasien itu bereaksi dengan antibodi atau plasma dari donor. Ini adalah kemungkinan ini karena kasusnya minor positif, mayor negatif. Pasiennya itu golongan darah A diberi O. Ini kan donor universal nih, O universal. Jadi diberi, yang akibatnya minor nanti yang berbahaya, yang kena, sedangkan mayornya aman. Kemudian yang keempat, pencegahan dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium antibodi sel darah merah dalam plasma pasien dan pemilihan sel darah kompatibel dengan antibodi tersebut. Jadi diperiksa antibodi sel darah merah si pasien tadi, lalu dipilih mana yang paling kompatibel dari donor-donor tadi. Kita pindah lagi, lanjut ke tanda-tanda klinisnya. Nyeri lumbal. Jadi lumbalnya ini nyeri sternal atau sternum, dan nyeri di tempat masuknya darah. Kemudian yang kedua, demam disertai menggigil dan kekakuan. Gelisah, mual, muntah, urtikaria, dyspnea, dan hipotensi. Jadi pasiennya itu gelisah, mual, muntah, urtikaria, dyspnea. Jadi dia ada kesulitan bernapas. Nah, dia mengalami tekanan darahnya ini lemah, tensinya lemah. Ini yang tanda-tanda segera. Kalau tanda-tanda lanjut, perdarahan yang tidak dapat diatasi, hemoglobinuria, oliguria, sampai anuria. Jadi hemoglobin ditemukan dalam urin, oliguria itu volume urinnya mendadak menurun sampai hampir tidak ada, sedikit sekali, atau istilahnya anuria. Kemudian ikterus dan anemia, kuning badannya dan anemia. Reaksi hemolitik dapat juga terjadi akibat penyimpanan darah yang kurang baik. Darah kadaluarsa atau darah yang sudah hemolisis karena terlalu dipanaskan, jadi ditowing, atau terlalu didinginkan, dingin sekali ditransfusikan. Jadi berbahaya juga ya, jangan terlalu panas dan terlalu dingin. Patofisiologi reaksi transfusi hemolitik lambat. Terdapat dua jenis reaksi yang berbeda. Satu, respon sekunder anamnesis.
terhadap eritrosit yang ditransfusikan. Terjadi 3-7 hari sesudah transfusi. Nah, sementara yang kedua, aloimunisasi primer. Pasien tidak mempunyai riwayat transfusi, kehamilan, atau transplantasi sebelumnya. Nah, itu. Nah, seperti pada gambar di bawah ini adalah proses hemolisis ekstravaskular. Jadi antibodi, ya kan, pasien berikatan dengan permukaan spesifik antigen eritrosit donor. Terjadi ikatan. Dibersihkan oleh sistem retikuloendotelial atau RES, sistem monosit makrofag. Hemoglobin di katabolisme kan dipecah ini oleh sel RS, terjadilah hemolisis, ya kan? Oleh hati bilirubin dikonjugasi menjadi bilirubin konjugat, lalu muncullah sebagai urobilinogen fekal, dan juga nanti ada hiperbilirubin yang di dalam darah. Kita pindah ke purpura pasca transfusi. Purpura pasca transfusi merupakan komplikasi yang jarang tetapi potensial membahayakan pada transfusi sel darah merah atau trombosit. Yang kedua, disebabkan adanya antibodi langsung yang melawan antigen spesifik trombosit pada resipien, pada si pasien. Lebih banyak terjadi pada wanita, purpura ya. Nah, ini ada perdarahan-perdarahan di permukaan kulit. Gejala dan tanda yang timbul adalah perdarahan dan adanya trombositopenia berat akut 5-10 hari setelah transfusi, yang biasanya terjadi bila hitung trombosit kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik darah atau per mikroliter. Jadi ini terjadi perdarahan ya dan trombositopenia. Kemudian yang keempat, penata laksanaan penting terutama bila hitung trombosit kurang dari sama dengan 50.000 per mikroliter. Dan perdarahan yang tidak terlihat dengan hitung trombosit yaitu 20.000 per mikroliter. Kemudian yang kelima, pencegahan dilakukan dengan memberikan trombosit yang kompatibel dengan antibodi pasien. Jadi hati-hatilah pemberian trombosit karena akan menyebabkan purpura pasca transfusi. Jadi carilah trombosit yang kompatibel. Artinya di sini kita bisa melihat dari sistem ABO-nya dulu dengan resusnya yang kompatibel. Nah, tapi bisa juga nanti yang trombositnya yang kompatibel. Jadi bisa nanti tidak kompatibel bisa diganti dengan donor yang lain. Kita pindah ke yang nomor 3, penyakit graft versus host. Nah, ini penjelasannya. Pertama, komplikasi ini jarang terjadi namun potensial membahayakan. Kedua, biasanya terjadi pada pasien imunodefisiensi. Nah, ini defisiensi imun ya. Terutama pasien dengan transplantasi sumsum tulang dan pasien imunokompeten yang diberi transfusi dari individu yang memiliki tipe jaringan kompatibel HLA, Human Leukocyte Antibody. Jadi di sini masalahnya di leukositnya, antibodi antigen leukosit pada tiap orang yang berbeda ini. Biasanya yang memiliki hubungan darah. Gejala dan tanda seperti demam, ras kulit, dan desquamasi, diare, hepatitis, pansitopenia. Jadi jumlah leukositnya menurun dalam darah. Biasanya timbul 10-12 hari setelah transfusi. Tidak ada terapi spesifik, terapi hanya bersifat suportif, jadi mensupport saja kondisi si pasien. Kita pindah langsung ke nomor selanjutnya, nomor 4, kelebihan besi. Pasien yang bergantung pada transfusi berulang dalam jangka waktu panjang akan mengalami akumulasi besi dalam tubuhnya.
Biasanya penyakitnya hemosidrosis ini, kelebihan besi di dalam tubuh. Misalnya pasien talasemia diberi transfusi berulang sehingga dia tidak ada mekanisme tubuh untuk mengeluarkan besi karena besi merupakan logam yang tidak ada mekanisme tubuh untuk membuangnya kecuali pada wanita melalui menstruasi. Nah, ini nanti teman-teman bisa menceknya atau mencari materi tentang besi itu di materi yang lain dari channel saya ini. Kemudian yang kedua, biasanya ditandai dengan gagal organ. Yang terkena adalah jantung dan hati. Tidak ada mekanisme fisiologis untuk menghilangkan kelebihan besi. Jadi tubuh tidak bisa. Jadi harus nanti diberi zat atau obat pengikat besi yang akan besi tadi dibuang melalui urin. Obat pengikat besi seperti desperioxamin diberikan untuk meminimalkan akumulasi besi dan mempertahankan kadar serum peritin kurang dari 2000 mg per liter. Jadi jangan sampai overload karena ini akan menyebabkan kelebihan besi. Pasiennya juga akan mengalami gangguan, kulitnya akan lebih gelap atau agak kecoklatan karena kadar besi di dalam darahnya meningkat atau dalam tubuhnya. Oke, kita pindah ke nomor 5. Infeksi. Nah, ini pasiennya terinfeksi karena transfusi. Pertama, infeksi yang berisiko terjadi akibat transfusi adalah hepatitis B dan C. Jadi virus hepatitis B dan virus hepatitis C. HIV, CMV, sitomegalovirus, malaria, sifilis, brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, khusus untuk brucellosis dan trypanosomiasis itu jarang terjadi. Sifilis pun juga lumayan jarang terjadi. Malaria lumayan di wilayah endemik. Sitomegalo, HIV, hepatitis B misalnya melalui transmisinya darah atau seksual. Hepatitis C biasanya pasca transfusi biasanya ketahuan. Kemudian belum ada cara pencegahan yang mutlak aman, apalagi HIV. Deteksinya pada umumnya hanya mendeteksi anti HIV-nya, bukan virus HIV-nya yang dideteksi. Kemudian hal terpenting, pemilihan donor dan penentuan indikasi transfusi yang ketat dan tepat itu penting untuk mencegah terinfeksinya oleh agen-agen yang dari luar, mikroorganisme dari luar, baik virus, bakteri maupun protozoa. Kita pindah ke yang nomor selanjutnya, nomor 6, yaitu kontaminasi bakteri. Bakterinya masuk mengkontaminasi darah. Dengan teknik dan pengendalian pengambilan serta penyimpanan darah yang ketat, masih mungkin terjadi kontaminasi dari kulit maupun dari udara. Pada saat kita menyadap darah hingga mereaksikan darah tadi, misalnya untuk reaksi silang. Kan risiko itu. Suhu penyimpanan harus dipertahankan antara 4 sampai 6 derajat Celcius ini kantong darahnya. Dan darah yang sudah berada di luar lemari pendingin di dalam blood bank sudah dikeluarkan selama lebih dari 30 menit. Keluar dari 30 menit tidak boleh dipakai lagi. Dianggap sudah tidak layak atau rusak. Bahaya yang terbesar ditimbulkan oleh bakteri gram negatif dan organisme kriofilik. Jasa teknik yang dapat berkembang biak dalam suhu sangat rendah. Jadi ini berbahaya. Dia berkembang walaupun di suhu dingin. Ya, terutama bakterinya gram negatif. Kita pindah ke nomor 7, reaksi virogen. Reaksi pirogen merupakan penyebab reaksi pirogen ini biasanya adalah polisakarida hasil metabolisme bakteri. Jadi reaksi pirogen ini penyebabnya polisakarida hasil metabolisme bakteri yang terdapat di dalam wadah penyimpanan atau cairan antikoagulan. Pirogen. Reaksi pirogenik, ya kan? Kini sangat jarang.
setelah digunakannya wadah dan set transfusi yang disposable, sekali pakai buang. Jadi aman reaksi pirogenik bila menggunakan set transfusi atau transfusi set yang sekali pakai buang untuk si pasien tadi. Kita pindah ke nomor 8, reaksi alergi. Dapat terjadi urtikaria sampai spasm bronkus. Jadi mulai pasiennya ini nanti bisa mengalami gatal, kan, sampai mengalami kejang pada bronkusnya. Biasanya dapat diatasi dengan pemberian antihistamin, karena ini mencegah terjadinya histaminasi. Kejadian reaksi alergi adalah 1 sampai dengan 1,5% dari semua transfusi. Jadi tidak banyak juga. Jadi 98% sampai 99% itu aman. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 9, keracunan sitrat. Jadi pasien tadi kalau racun sitrat masuk berlebihan ke dalam tubuh sehingga keracunan sitrat. Nah, pertama, transfusi cepat dengan volume besar dapat menimbulkan tremor dan gangguan irama jantung akibat asidosis metabolik. Jadi sitrat tadi menyebabkan penurunan pH sehingga terjadi asidosis. Asidosisnya karena masuknya sitrat, jadi metabolik kasusnya. Pada keadaan renjatan besar, pasiennya mengalami kejang. Penyakit hati, keadaan hipotermi, pasiennya dingin, atau pada neonatus, anak-anak, lebih mudah terjadi keracunan sitrat. Penurunan pH ini disertai peningkatan kadar kalium plasma. Jadi pH turun, kalium naik. Kemudian yang keempat, dalam keadaan normal, natrium sitrat dengan cepat dimetabolisme menjadi natrium bikarbonat di dalam hati. Ini bila dalam keadaan normal. Jadi tubuh melakukan proses kompensasi dengan memetabolisme si natrium sitrat tadi. Kemudian yang kelima, 2 liter darah sitrat dapat ditransfusikan dalam waktu 20 menit tanpa bahaya keracunan sitrat. Jadi pada prinsipnya sih aman, tapi hanya orang-orang tertentu saja nanti yang mengalami gangguan. Tadi pada saat yang kita jelaskan di nomor 2 tadi. Renjatan, penyakit hati, hipotermi, neonatus ini lebih mudah kena keracunan sitrat. Nah, kita pindah ke nomor 10, asidosis metabolik. Ini karena apa? Penyimpanan darah sitrat dapat menurunkan pH menjadi 6,6 transfusi. Sehingga transfusi masif yang lama kan dapat menimbulkan asidosis metabolik. Mengatasi dengan pemberian 3,75 gram natrium bikarbonat untuk setiap 5 liter darah transfusi yang diberikan secara cepat. Jadi dengan bantuan natrium bikarbonat nanti pH-nya akan naik, tidak lagi asam. Nah, sekarang nomor 11, darah bersuhu rendah. Jadi darahnya itu rendah suhunya, masih dalam suhu kulkas. Bahaya ini terutama timbul pada anak kecil dan pasien yang sedang dianestesi, diberikan anestesi si anak kecil. Karena kurangnya kemampuan pengaturan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu kurang bagus pengaturannya pada anak-anak. Sehingga akan terjadi gangguan reaksi. Karena masuknya darah yang dingin. Dapat terjadi penurunan suhu batang tubuh yang diikuti oleh fibrilasi ventrikel dan henti jantung. Bahaya sekali fibrilasi ventrikel dan henti jantung. Jadi bila suhunya dingin, maka penurunan suhu batang tubuhnya secara total. Oleh sebab itu, dianjurkan memberikan darah dengan cara merendam selang infus dalam air hangat selama transfusi berlangsung. Pemanasan ini tidak boleh melebihi 40 derajat Celcius. Karena nanti selnya mengalami rusak atau trauma mekanik.
Kita pindah selanjutnya nomor 12, keracunan kalium. Kaliumnya yang berlebihan masuk. Darah simpan yang mendekati waktu kadaluarsa dapat mengandung kalium sebanyak 30 mili ekivalen per liter atau milimol per liter. Pada pasien yang fungsi ginjalnya menurun, ini bahaya sih fungsi ginjal, seperti pada keadaan renjatan atau gagal ginjal, sebaiknya diberikan darah yang mempunyai masa simpan kurang dari 10 hari. Jadi jangan diberi darah yang disimpan lama. Ini berarti kan harus diberikan di penjelasan bahwa pasiennya ini gagal ginjal. Berarti nanti darah yang diberikan oleh pihak UTD atau UDD itu yang darahnya yang baru saja, bukan yang darah yang lebih dari 10 hari. Kita pindah ke nomor 13, kelebihan beban sirkulasi. Pada masa lalu, hal ini merupakan salah satu penyebab kematian akibat transfusi yang sering. Kelebihan beban terlalu banyak. Diuretik yang kuat, pengetahuan mengenai tekanan pena sentral dan tekanan mengukur volume plasma dan volume darah total, hal ini lebih jarang terjadi. Lalu, dianjurkan untuk selalu mengauskultasi bagian basal paru bila melakukan transfusi dalam jumlah besar pada manula atau pada anak kecil. Oke, lanjut kita ke nomor 14. Pengaruh obat-obat dan anestesi. Pada pasien yang sedang dianestesi atau dalam pengaruh obat, mungkin hanya ada 2 tanda yang menunjukkan terjadinya inkompatibilitas, ketidakcocokan. Yaitu pertama, hipotensi yang tidak diketahui sebabnya. Yang kedua, perdarahan yang tidak normal. Nah, ini pengaruh obat-obat dan anestesi. Kita pindah ke nomor 15, inkompatibilitas resus. Resusnya tidak cocok. Hal ini disebabkan faktor resus yang berbeda. Pasien penerima RH negatif, sedangkan darah donor RH positif. Maka ini akan terjadi reaksi nanti memicu pembentukan anti-RH positif. Anti-RH tadi akan bereaksi pada saat mendapat darah selanjutnya setelah tubuh membuat antibodi, anti-RH. Untuk mencegah timbulnya inkompatibilitas resus, sebaiknya tidak diberikan darah resus positif kepada resipien yang resus negatif. Jadi pasiennya ini resus negatif, jangan diberi resus positif, tapi berilah resus yang negatif juga. Penting pada wanita usia subur dengan resus negatif untuk mencegah hemolisis bayi bila wanita tersebut melahirkan. Jadi jangan sampai terjadi erythroblastosis fetalis atau HDN, hemolytic disease of newborn. Jadi si wanita tadi yang resus negatif, sedangkan bayinya resus positif. Sehingga antibodinya tadi akan menghancurkan eritrosit si bayi. Sehingga bayi tadi mengalami kerusakan mulai dari eritrositnya hingga tubuhnya. Dan terjadilah proses yang namanya erythroblastosis fetalis. Maka terjadilah nanti abortus pada si ibu yang hamil tadi. Karena perbedaan dari si resus negatif mengandung resus positif pada bayinya. Nah itu tadi 15 reaksi transfusi. Lalu kita pindah ke penyulit setelah transfusi masif. Transfusi yang lama, yang panjang ya. Transfusi sebanyak 500 ml dalam waktu kurang dari 5 menit. Atau transfusi sebanyak 50% volume darah resipien dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya kan? Bebannya ini kepada pasien lumayan. Pertama, gangguan pembekuan darah akibat pengenceran. Dapat diatasi dengan pemberian FFP, fosforescent plasma,
dan trombosit. Kemudian yang kedua, koagulasi intravaskular diseminata, DIC. Ini penyulitnya. Yang ketiga, intoksikasi sitrat, keracunan sitrat. Dapat diatasi dengan pemberian kalsium. Kemudian pergeseran keseimbangan asam basa. Nanti bisa asidosis atau alkalosis, tapi lebih cenderung asidosis metabolik. Biasanya terjadi asidosis ringan yang tidak boleh terburu-buru dikoreksi. Jadi jangan dikoreksi atau dikompensasi ya. Karena dengan sirkulasi yang baik, keadaan ini akan terkoreksi sendiri dalam waktu beberapa jam oleh tubuh si pasien tadi. Kemudian hiperkalemia, kalium yang tinggi di dalam darah. Pengendapan mikroagregat di dalam paru sehingga terjadi sembab paru. Parunya mengalami gangguan sembab. Yang terakhir, pergeseran kurva disosiasi oksigen. Ini proses kelarutan oksigen, pengikatan oksigen, hemoglobin ke kiri. Jadi dia berkurang mengikat oksigennya. Sehingga pelepasan oksigen untuk jaringan lebih sukar. Akibat 2-3 DPG yang rendah. Kurva ini akan kembali normal setelah 24 jam. Nah ini poin-poin penyulit setelah transfusi masif. Semoga bermanfaat teman-teman. Itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru di bidang laboratorium modik, terutama bidang ilmu transfusi. Dan bagi yang baru hadir ke channel saya, jangan lupa subscribe. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya di playlist. Bye.